Saat Han Daon mulai tidak sadarkan diri, ia teringat dengan kejadian saat ia masih kecil, di mana pada saat itu Han Daon baru saja pulang dari sekolah. Saat di rumah, ia melihat ibu dan ayahnya terbunuh oleh orang yang tidak dikenal. Ibunya yang masih sadar, kemudian langsung menyuruh Han Daon pergi dari rumah. Dan kemudian Han Daon pun mulai tidak sadarkan diri, dan akhirnya ia tewas. Kang Bitna pun lega, akhirnya ia bisa menghilangkan satu lagi pendosa. Dan saat ia ingin mengirim Han Daon ke neraka, tiba-tiba Bael datang dan memberitahukan jika Han Daon bukanlah seorang pendosa dan Kang Bitna sudah salah orang. Karena kesalahan Kang Bitna ini, maka terpaksa mereka menghidupkan Han Daon kembali. Dan Kang Bitna mendapatkan hukuman, yaitu tambahan 10 pendosa yang harus ia bawa ke neraka. Sehingga totalnya menjadi 20 pendosa dalam 1 tahun ini. Jika tidak, maka Kang Bitna akan mati. Setelah Bael pergi, secara otomatis Han Daon pun terbangun dan luka tusukannya pun menghilang. Ia pun bingung dengan apa yang terjadi dan langsung membawa Kang Bitna ke kantor polisi. Namun, rekan-rekannya mengira Han Daon masih mabuk, makanya berbicara ngelantur. Apalagi sampai menuduh seorang hakim cantik sudah menusuk dan membunuhnya. Setelah rekan-rekan detektif itu memastikan jika Kang Bitna bisa pergi, Kang Bitna pun makan bersama Komando, di mana Kang Bitna kesal karena sudah mendengar nasihat dari Mando yang menyuruhnya mencari daftar pembunuh di kantor polisi, dan ia malah terlibat dengan Han Daon. Mendengar hukuman Bitna bertambah, pupus sudah harapan Mando untuk bisa hidup sampai 100 tahun ke depan. Lalu pada saat itu seorang waiters restoran tiba-tiba mengancam Kang Bitna. Diam-diam ia menggunakan pisau dan menyuruh Kang Bitna mengikutinya. Karena gara-gara Kang Bitna, dirinya yang adalah seorang iblis hukuman ini harus dihukum jatuh ke dunia manusia. Rupanya wanita ini bernama Gremory, di mana saat di neraka ia hampir saja melukai Kang Bitna dan ia malah dihukum oleh Bael. Ia kesal kepada Kang Bitna yang pada saat itu mencoba kabur. Tapi ia langsung terdiam saat tahu jika yang ia ancam bukanlah Kang Bitna yang asli, melainkan Justitia, si hakim neraka yang selalu ia puja-puja. Ia bahkan melupakan hukumannya yang ada di dunia dan siap membantu Justitia mencari pendosa. Hari itu, Han Daon pergi ke dokter untuk memeriksakan kesehatannya, di mana ia masih curiga kepada Kang Bitna. Apakah benar Kang Bitna sudah menusuknya? Ia menjelaskan kepada dokter apa yang terjadi dan Han Daon malah didiagnosis sebagai penderita gangguan delusional. Pada saat Han Daon tidak terima dengan hasil pemeriksaan dari dokter, tiba-tiba Kang Bitna datang dan mengajak Han Daon untuk bicara berdua. Di bawah jembatan Sungai Han, tanpa ragu Kang Bitna menjelaskan siapa dirinya dan menyatakan jika benar Han Daon sempat mati di tangannya. Kang Bitna adalah hakim dari neraka yang merasuki tubuh Kang Bitna yang seorang hakim. Kang Bitna yang asli sudah meninggal 3 bulan yang lalu. Awalnya Han Daon tidak mau mempercayainya, tapi kemudian Kang Bitna memperlihatkan mata ungunya dan juga senjatanya. Ia juga memastikan CCTV yang ada di bawah jembatan Sungai Han itu rusak, dan kemudian ia memastikan Han Daon tidak bisa merekam pembicaraan mereka berdua. Kang Bitna hanya ingin Han Daon mengingat satu hal, di mana Han Daon harus melupakan hal yang terjadi jika saja ia pernah mendengar Han Daon berkata Kang Bitna ingin membunuhnya, maka Kang Bitna akan benar-benar membunuh Han Daon. Suatu malam, sebuah mobil mengalami kecelakaan tunggal jatuh dari tebing ke sebuah danau dan menyebabkan seorang ayah meninggal dunia meninggalkan ibu dan putranya, Bae Jeong dan juga Jiho. Hyun-soo kemudian meninggal secara tragis karena sang istri Jeong tidak bisa menyelamatkannya. Hal tersebut membuat ibu mertua Jeong mengamuk karena menganggap Jeong sudah membunuh putranya, dan ia juga ingin mengambil Jiho, cucunya, untuk ikut bersamanya. Karena lagi pula
Jeong adalah ibu tiri. Karena perebutan itu, Jeong pun melaporkan ibu mertuanya ke kantor polisi karena dianggap sudah menculik anaknya, di mana secara hukum Bae Jeong masih menjadi wali Jiho. Di pengadilan, ibunya mendiang Hyun-soo itu mengamuk karena semua orang memojokkannya. Ia menuduh mereka tidak paham dengan perasaannya, sehingga Kang Bitna terpaksa menunda sidang tersebut dan memerintahkan para polisi untuk membawa terdakwa pergi. Sebelum pergi, terdakwa langsung menyerang Jeong terlebih dahulu. Ia berkata, ia tahu sebenarnya Jeong merencanakan untuk membunuh putranya demi asuransi kematian. Ia tahu sebelum menikahi putranya, suami Jeong yang pertama juga tiba-tiba mati dan Jeong mendapatkan apartemen. Mendengar hal tersebut, Kang Bitna seolah mendapatkan mangsa baru. Ia ingin bertemu secara langsung dengan Bae Jeong. Sebelum bertemu, tiba-tiba ia mendengar jika detektif Han Da-on memanggilnya dari luar pengadilan menggunakan toa. Hal ini Han Da-on lakukan karena dari tadi Kang Bitna mengabaikan panggilan teleponnya. Ia ingin mengenal Kang Bitna lebih jauh lagi, namun Kang Bitna menolak karena ia tidak mau buang-buang waktu dengan Han Da-on. Kang Bitna lalu pergi menemui Jeong yang seorang guru SD kelas 1. Di sana Kang Bitna bertanya, apa benar apa yang dikatakan ibu mertuanya sewaktu di pengadilan. Bae Jeong pun menceritakan jika dulu Jiho, anak tirinya, adalah muridnya setahun yang lalu. Mendengar jika Jiho sudah kehilangan ibunya di usia 2 tahun, membuat dirinya terenyuh dan dekat dengan ayah Jiho sehingga ia pun jatuh cinta. Ia tidak bisa menyerahkan Jiho karena ibu mertuanya pernah mentelantarkan mendiang suaminya di umur 5 tahun. Lalu ibu mertuanya itu kembali saat mendiang suaminya sudah dewasa dan selalu meminta uang. Kini ibu mertuanya itu menuntut untuk memiliki uang asuransi kematian atas nama Jiho. Makanya ia mengambil Jiho darinya. Jeong ingin anak tirinya itu kembali dan sambil menangis ia meminta tolong kepada Kang Bitna. Karena sepertinya ia sudah salah menilai Bae Jeong, maka Kang Bitna pun pergi dari sana. Lalu ia bertemu dengan Han Da-on. Kang Bitna kesal karena selalu diikuti dan merasa Han Da-on selalu mengganggunya. Ia lalu berniat menghabisi Han Da-on saja, namun Han Da-on merasa jika Kang Bitna hanya menggertaknya saja karena ia sadar Kang Bitna tidak punya alasan untuk membunuhnya. Han Da-on kemudian mengikuti kemana Kang Bitna pergi, sampai ia juga masuk ke dalam mobilnya Kang Bitna. Ia ingin tahu di mana Kang Bitna tinggal. Lagi pula ia punya informasi yang berguna untuk Kang Bitna. Rupanya Han Da-on memeriksa asuransi yang didapat Jeong pada mendiang suami pertamanya. Suami pertamanya itu tiba-tiba buta dan tewas karena terjatuh dari gunung. Jeong mendapatkan apartemen dan uang sebanyak 500 juta. Sementara suami keduanya, Hyun-soo, mempunyai asuransi kematian sebanyak 3 miliar, di mana Jeong akan mendapatkan 1,8 miliar, sementara Jiho, putranya, akan mendapatkan 1,2 miliar. Kang Bitna pun akhirnya sampai ke apartemennya, apartemen kumuh yang menolak untuk direlokasi ulang. Paginya, Kang Bitna pun bertemu lagi dengan Han Da-on di depan apartemennya. Rupanya Han Da-on sengaja menunggu Kang Bitna karena ia tahu Kang Bitna akan mengunjungi ibu mendiang Hyun-soo. Han Da-on berkata jika ia akan menjadi supir Kang Bitna hari ini. Jadi mari mereka berdua pergi bersama. Kang Bitna pun setuju. Tapi sebelum itu, Kang Bitna mengambil alat perekam suara yang ada di kantong Han Da-on dan langsung menghancurkannya. Ia juga menyuruh Han Da-on membayar biaya perjalanan mereka. Selama di perjalanan, Han Da-on masih tidak percaya jika Kang Bitna adalah seorang iblis karena memang tidak ada buktinya. Menurut Kang Bitna, jika Han Da-on percaya Tuhan, maka seharusnya Han Da-on juga percaya dengan adanya iblis. Lalu, Kang Bitna menyuruh Han Da-on menatap matanya dan mata Kang Bitna pun berubah menjadi ungu sehingga Han Da-on pun terkejut. Meski sudah melihat dengan mata kepalanya sendiri, Han Da-on masih sulit untuk mempercayainya. Sampailah mereka di rumah ibu mendiang Hyun-soo. Penjual sashimi itu kesal karena ia kedatangan tamu yang tidak ia undang. Kang Bitna pun menyindir
Ia hanya ingin memastikan apakah ibunya Hyun-soo ini malah menelantarkan Ji-ho atau tidak. Ibu Hyun-soo lalu melempar sebuah kunci rumahnya dan menyuruh mereka untuk melihat Ji-ho sendiri. Pada saat itu Han Da-eun pun membuka tirai biru di depan sebuah rumah dan kemudian terdengar bunyi lonceng. Ia sempat terdiam karena Han Da-eun teringat dengan rumahnya saat ibu dan ayahnya terbunuh. Singkatnya, mereka berdua mendapati Ji-ho sedang bersembunyi di dalam lemari. Kang Bitna mengira jika ibunya Hyun-soo ini ingin menyembunyikan Ji-ho dari mereka. Kedatangan Kang Bitna kemari hanya ingin tahu biduk permasalahan yang terjadi. Apakah benar Bae Jeong membunuh mantan suami pertamanya dan kini Hyun-soo demi asuransi? Dan apakah benar ibunya Hyun-soo memiliki buktinya? Ibu Hyun-soo berkata, ia pernah melihat menantunya itu bercumbu dengan seorang pria di upacara kematian anaknya. Padahal Bae Jeong masih memakai pakaian duka. Lalu saat datang ke rumah Jeong, rumah itu tidak terlihat seperti rumah. Sampah ada di mana-mana dan Ji-ho tidak terurus. Di mana Jeong sering meninggalkan Ji-ho seorang diri di rumah dan tidak pulang berhari-hari. Makanya ia membawa Ji-ho pergi dari sana untuk tinggal dengannya. Tidak ada bukti yang jelas yang mendukung pernyataan ibunya Hyun-soo. Kang Bitna lalu membawa Ji-ho berjalan-jalan sementara Han Da-eun kembali bertanya kepada ibunya Hyun-soo. Ji-ho adalah anak yang baik. Ia berkata kepada Kang Bitna jika neneknya adalah orang yang baik, berbeda dengan ibu tirinya. Ia lalu mengajak Kang Bitna untuk melihat gambar yang ia buat. Kang Bitna malah tertawa melihat gambaran anak kecil itu begitu jelek. Tapi Kang Bitna sadar dari gambar itu ia tahu apa yang dilakukan oleh Bae Jeong. Gambar itu menunjukkan jika ibu tirinya meninggalkan ayahnya mati tenggelam begitu saja. Sebelum pergi, saat ayahnya tertidur di dalam mobil, ia melihat ibu tirinya itu menempelkan sebuah lem agar bel tidak terbuka. Di perjalanan, Ji-ho mengeluh bau lem tersebut. Di sana, Jeong membuka atap mobil dan berkata baunya akan segera hilang. Lalu, mereka pun terjun dari atas bukit ke danau dan kemudian Jeong membawa Ji-ho keluar dari air sementara ia meninggalkan ayahnya. Ji-ho memohon kepada ibu tirinya itu untuk menyelamatkan ayahnya. Namun, ibu tirinya malah menutup atap mobil dan berkata jika mulai sekarang Ji-ho harus menuruti semua kata-katanya. Jika tidak, ia juga akan membunuh Ji-ho. Menurut Han Da-eun, kesaksian Ji-ho tidak akan berpengaruh apa-apa karena ia hanyalah seorang anak kecil dan anak kecil cenderung mengubah pernyataannya setiap diinterogasi. Dan siapa juga yang akan mempercayai Ji-ho? Kang Bitna pun berkata jika dia akan percaya. Sekarang bagi Kang Bitna, Han Da-eun adalah orang yang mengganggu dan juga menyebalkan. Namun, jika Han Da-eun adalah seorang anak kecil, maka ia akan mendengarkan semua yang Han Da-eun katakan. Anak kecil memang susah diatur, tapi mereka tidak licik dan juga berkata jujur. Jadi ia percaya semua perkataan anak-anak dan seharusnya sebagai detektif, Han Da-eun merasa malu karena tidak percaya dengan anak-anak. Entah mengapa, tiba-tiba Han Da-eun menangis mendengar perkataan Kang Bitna. Singkat cerita, Kang Bitna pun membacakan tuntutan kepada ibunya Hyun-soo atas penculikan cucunya sendiri bernama Ji-ho. Kang Bitna akan menangguhkan hukuman yang artinya ibunya Hyun-soo tidak akan dipenjara. Tapi ia tidak boleh melakukan kesalahan selama 2 tahun. Sementara hak asuh Ji-ho akan berada di dalam pengawasan perlindungan anak dan ibu Hyun-soo harus berdiskusi dengan Jeong untuk masalah ini. Malam itu Jeong datang dan mengambil Ji-ho dari tangan ibunya Hyun-soo yang tiba-tiba ditemukan tidak sadarkan diri. Bae Jeong berkata jika ia akan menghukum Ji-ho karena Ji-ho adalah anak yang nakal. Sementara itu di rumah, tiba-tiba Kang Bitna ingin sekali melihat keberadaan Bae Jeong. Dan saat Kang Bitna melihat Bae Jeong di cerminnya, ia melihat bagaimana jahatnya ibu tiri itu menyiksa Ji-ho di rumahnya. Dan inilah waktu yang tepat untuk membawa pendosa itu ke neraka. Karena saat ini hati Bae Jeong sudah mati. Kang Bitna pun menemui Jeong yang pada saat itu keluar rumah. Kang Bitna bertanya di mana Ji-ho berada dan Jeong menjawab Ji-ho aman bersamanya.
Kang Bitna pun tersenyum sinis karena tahu Jeong sudah berbohong dan orang berbohong harus dihukum. They're going to turn my heart open.